Menjadi pemenang dari sebuah pertarungan kehidupan kita adalah hal yang paling kita harapkan. Menjadi nomor satu adalah sebuah kehormatan. Karena itu, kita melakukan semuanya untuk bisa berada di posisi itu. Kita bekerja sungguh-sungguh untuk mencapai posisi penting di perusahaan kita. Kita belajar dengan begitu giatnya untuk mencapai ambisi kita untuk menjadi nomor satu di kelas. Kita berlatih dengan serius supaya kita bisa memenangkan sebuah pertandingan. Akan tetapi, hidup tidak semulus apa yang kita bayangkan. Ekspektasi kadang sangat tidak sesuai dengan realita. Perjalanan untuk menuju finish ternyata lebih sulit daripada apa yang kita bayangkan waktu saat kita memulai. Ada saja hambatan, tantangan, dan rintangan dalam proses kita mencapai apa yang kita impikan. Setelah mendapatkan tantangan, hambatan, dan rintangan, hal yang paling masuk akal adalah berhenti. Berhenti adalah pilihan setelah kita berjuang dan tidak ada mendapatkan hasil. Tidak ada yang salah dengan yang namanya berhenti. Mungkin alasannya masuk akal. Buat apa dilanjutkan? Toh kita nggak akan bisa menang. Buat apa dibangun lagi? Pasti sama aja hasilnya. Buat apa harus sampai finish? Toh nggak jadi nomor satu juga. Tetap aja gagal namanya. Akhirnya, jadilah kamu menjadi manusia yang tidak punya karya, tidak dikenal, tidak ada sumbangsi hidup, dan ketika mati, hanya mati sebagai orang yang biasa-biasa saja. Tapi, hanya sedikit orang yang pada saat mengalami tantangan hidup, dia alergi, mengatakan menyerah. Dan orang-orang ini tidak peduli mau jadi nomor satu atau mau jadi nomor dua, yang pasti mereka harus menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Saya ingin menceritakan sebuah kisah yang sangat menginspirasi saya tentang sebuah tekad pantang menyerah. Dia adalah seorang pelari maraton asal Tanzania. Dia menjadi inspirasi dan dikenang bukanlah karena meraih medali emas Olimpiade dengan catatan waktu yang mengesankan. Justru dia menjadi pelari yang masuk garis finish di urutan paling terakhir pada saat itu. Kenapa dia sangat membanggakan dan dikenang? Bahkan pada tahun 1983 dia mendapatkan gelar National Hero Medal of Honor dan namanya diabadikan dalam yayasan untuk pelatihan atlet di Tanzania. Di suatu sore pada sebuah lomba lari maraton 42,195 km pada tanggal 20 Oktober tahun 1968, saat itu seluruh pemenang lomba lari maraton sudah mencapai garis finish. Pelari asal Ethiopia Mama Wolde saat itu menjadi orang yang pertama masuk garis finish dengan catatan waktu 2 jam 20 menit 26 detik. Disusul oleh pemenang kedua, ketiga, dan begitu seterusnya para pelari sudah memasuki garis finish. Saat itu para penonton di stadion pun sudah beranjak pulang karena berpikir perlombaan lari sudah selesai. Banyak bangku kosong stadion yang sudah kosong. Umbul-umbul sudah dicabut dan para panitia sudah bersiap untuk meninggalkan stadion. Akan tetapi, tidak berapa lama berselang, penonton yang belum pulang itu dikejutkan dengan adanya pengumuman bahwa akan ada pelari yang akan masuk stadion. Mereka kira sudah selesai semua perlombaan, tetapi mereka melihat dengan jelas dengan mata kepala mereka saat seorang pelari memasuki stadion dengan terpincang-pincang, masih lengkap dengan pakaian larinya serta nomor yang ada di dadanya. Dia masuk ke stadion dan berlari kecil-kecil sambil terpincang-pincang dengan balutan luka di kaki kanannya. Sontak seluruh penonton berdiri dan bertepuk tangan. Stadion kembali bergemuruh dengan standing ovation. Mereka menyemangati pelari itu yang terus berlari hingga garis finish. Dan ini membuat pelari itu terus bersemangat sehingga kemudian dia menyentuh garis finish. Dia menyentuh garis finish di saat semua orang sudah menyentuh garis finish. Dia adalah pelari terakhir dalam perlombaan dan dia datang saat hari sudah menjelang malam. Iya, dialah John Stephen Akhwari, pelari asal Tanzania yang mengikuti perlombaan lari maraton pada Olimpiade Meksiko 1968. Dia menyelesaikan larinya dengan keadaan kaki yang terluka. Dia cedera karena ternyata pada saat berada di kilometer 19 dia terjatuh dan tertabrak pelari lain sehingga betis dan lututnya terluka. Saat itu tim medis sudah menyuruhnya untuk berhenti karena kondisi kakinya yang sangat parah. Akan tetapi dia tidak menghiraukan dan melanjutkan
lomba walaupun harus tertati-tati. Akhirnya dia sampai juga ke garis finish sebagai pelari terakhir. Semua sorot kamera dan media tertuju pada dia. Ketika dia sampai, dia langsung diwawancarai oleh para wartawan. Wartawan bertanya, "Kenapa kamu tidak mundur saja, apalagi kondisi kakimu sudah terluka? Orang-orang pun akan maklum bila kamu berhenti." Dan dia menjawab sederhana, tetapi jawaban itu menjadi quote motivasi yang dikenang sampai saat ini. Dia menjawab, "Negara saya tidak mengirim saya datang ke sini hanya untuk memulai lomba ini. Tapi negara saya mengirim saya sejauh 5.000 mil ke sini untuk menyelesaikan lomba lari ini." John Stephen Akhwari mengajarkan kita bahwa apapun hasil dari yang kita lakukan, jangan berhenti dan selesaikan sampai finish. Kawan, apa yang kita sudah mulai, mari kita selesaikan dengan indah sampai ke garis finish. Kisah ini sangat menginspirasi saya dan semoga kisah ini juga bisa menginspirasi Anda. Semoga Allah selalu bersama perjuangan kita. Terima kasih. Around, TV crews started following. Local radio broadcast the story that fans came back to support to pull him over the finish line. What goes through the mind of an athlete in this situation? "I was just thinking about my mum and dad," he said as he completed the final few hundred meters. When he crossed the line, the time read 3 hours, 25 minutes.